Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to my guys. Em, jadi kita sekarang belajarnya daring dulu ya, karena kakak-kakak kalian lagi ujian. Jadi saya bikin materi lewat video biar efektif. Nanti kalian sambil nyatet materi yang pentingnya, oke? Dicatat sambil dicatat aja. Baik, yang bakal kita bahas sekarang adalah gede teuing. Yang bakal kita bahas sekarang yaitu tentang multiple if ya. Multiple if. Kalau minggu kemarin kita udah mempelajari tentang single if atau if tunggal di mana dia cuma bisa mengerjakan dua kondisi ya, yaitu lulus tidak lulus contohnya kemarin. Nah, sekarang kita ke multiple if yang bisa membuat lebih dari dua kondisi ya. Multiple if ini juga dia banyak disebut if jamak atau if majemuk atau if ganda atau if apa gitu. Yang penting yang berhubungan dengan jamak atau banyak ya, itu biasanya dia disebut namanya itu multiple if, oke. Nah, misalkan di sini saya punya eh wait. Misalkan kita sekarang bikin dulu tabel. Kita punya kolom nilai dan kolom kategori. Terus misalkan nilainya di sini saya masukin random aja ya. Nah, segini aja lah misalkan. Kita udah punya nilai random nih. Waalaikumsalam. Sok, lanjut. Sok. Nah, misalkan kita punya nilai random di sini dan kita harus mengisi kategori. Nah, kategorinya itu nanti kita isi misalkan dia tuh nilainya kategorinya itu A, B, C, atau D gitu. Nah, untuk mengetahui kategorinya apa, kita harus bikin dulu kondisinya yang menentukan nanti dia nilainya mau masuk kemana gitu. Nah, misalkan untuk nilai Waalaikumsalam 85 sampai 100, misalkan dia kategorinya nanti A. Untuk nilai 75 deh sampai 100, sampai 100 sampai Waalaikumsalam sampai 85 atau skasep pan pardu kifayah itu gerak. Dia kategorinya B. Terus untuk interval ketiga misalkan yang C itu kita dari 50 aja, 50 sampai 75, kategorinya dia C, dan terakhir 0 sampai 50 kategorinya D. Nah, ini kondisi yang akan nanti menentukan nilai itu dia termasuk ke kategori A, B, C, atau D gitu kan. Nah, masing-masing kondisi ini 85 sampai 100 itu namanya interval, oke? Interval. Nah, masing-masing interval itu dia punya batas atas dan batas bawah ya, tapi tidak punya batas kesabaran.
Yang harus kalian fokusin yaitu batas bawah dari masing-masing interval, ya. Misalkan interval A batas bawahnya berarti 85, interval B batas bawahnya 75, interval C batas bawahnya 50, dan interval D batas bawahnya 0. Ini yang harus kita ingat. Oke. 85, 75, 50, 0. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rumusnya. Rumusnya kita masukin di sini, di B2 berarti, oke. Kita mulai mengetik. Sama dengan, kita pindah layarnya ke sebelah sini biar agak lega. Sama dengan, awalnya sama aja kayak single if ya. Sama dengan if kurung buka, tadi nilai yang mau dihitung dia paling atas ada di angka ada di sel A2 ya, yang ini. Berarti di sininya juga kita masukin A2. Sama dengan if kurung buka A2 sama dengan if kurung buka A2 lebih dari. Nah, sekarang kita ke interval bawah dari kategori A tadi 85. Oke. Seperti ini. Terus di bawah deskripsinya karena saya pemisahnya pakai koma, maka di sini saya masukin koma, tanda kutip A, tanda kutip koma lagi. Nah, ini untuk kategori A sudah selesai sampai sini ya. Dipahami dulu baik-baik. Sama dengan if kurung buka itu kebutuhan rumus seperti biasa. A2 itu adalah sel tempat nilai yang paling atas atau yang pertama yang mau dihitung. Lebih dari 85 untuk interval batas bawah dari interval A ya. Makanya angkanya 85. Koma itu pemisah atau penutup atau pembatas. Terus di sini ada tanda kutipnya karena A itu bukan bahasa komputer, tapi bahasa kita yang akan dimasukkan ke komputer, makanya harus diapit pakai tanda kutip supaya komputer mengenali. Ditutup lagi pakai titik koma. Kita lanjut ke kategori B. Untuk kategori B juga sama seperti ini, tinggal rubah angkanya, 85-nya sama huruf A-nya. Di sini langsung aja kita ketikin, nggak usah pakai sama dengan lagi ya. Sama dengan A2 lebih dari. Untuk kategori B tadi dia intervalnya itu batas bawahnya itu 75. Ya, 75. Terus koma, tanda kutip, B, tanda kutip, koma. Itu ya, sama. Cuman dirubah itunya aja. 75 sama B. Lanjut ke C. If kurung buka if kurung buka A2 lebih dari. Untuk kategori C tadi batas bawahnya 50, koma tanda kutip C tanda kutip koma. Terus terakhir untuk kategori D lebih dari 0, koma tanda kutip D tanda kutip koma. Nah, udah seperti ini. Oke, saya ulas rumusnya dari awal, saya ulang. Kalian sambil mencatat, kalau misalkan kecepatan di jeda-jeda aja. Ini contoh rumusnya, sama dengan if kurung buka A2 lebih dari 85, koma, tanda kutip A, tanda kutip, koma. If kurung buka A2 lebih dari 75, koma, tanda kutip B, tanda kutip, koma. If kurung buka A2 lebih dari 50, koma, tanda kutip C, tanda kutip, koma. If kurung buka A2 lebih dari 0, koma, tanda kutip D, tanda kutip, koma. Nah, sampai sini ya rumusnya. Udah di enter aja. Kalau misalkan ada notifikasi seperti ini, ya nggak usah riweuh, tinggal klik yes atau oke aja.
Nah, dia sudah selesai. Kategorinya sudah muncul. Untuk yang bawahnya kita otomatis seperti itu ya. Double klik. Double klik. Ya, ingat double klik. Atau dibetot juga bisa. You know betot? It's something like drug, you know? Ya. D, C, A. Nah, udah ya. Sesuai dengan nilainya, kategorinya. Seperti itu. Kalau misalkan kalian kurang memahami materi saya, boleh WhatsApp langsung ya. Kalian punya nomornya kan? WhatsApp langsung aja, tanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, terus kasih komentar di bawah sebagai absensi ya. Tulis nama sama kelas kalian di kolom komentar. Untuk yang nonton yang dari kelas saya, yang kelas 8A sama 8B, oke? Untuk yang nonton yang di luar kelas saya, makasih udah mampir. Semoga ilmunya bermanfaat pokoknya. Terus udah mungkin segitu aja dulu. Mohon maaf untuk segala kekurangan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.